Setelah insiden di jembatan Crimea pada pagi hari tanggal 8 Oktober, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki ledakan tersebut dan selanjutnya menghilangkan konsekuensi dari insiden tersebut. Sekretaris Pers Kepala Negara Rusia Dmitry Peskov memberitahu publik tentang hal ini. Dia menggarisbawahi bahwa Kepala Lembaga Penegak Hukum, serta Perdana Menteri Federasi Rusia Mikhail Mishustin, Wakil Perdana Menteri Marat Husnulin, Kepala Kementerian Situasi Darurat Alexander Kurenkov dan Kementerian Transportasi Gennady Saveliv melaporkan situasi tersebut kepada Presiden. Pada saat yang sama, Savelyev dan Kurenkov telah terbang ke tempat kejadian. Perdana Menteri Mishustin telah menandatangani dokumen tentang pembentukan komisi pemerintah yang akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Husnulin. Komisi itu juga termasuk perwakilan dari Kementerian Transportasi, Kementerian Situasi Darurat, Kementerian Konstruksi, Rosmorekflot, Rosavtodor, Roszildor, Garda Rusia, Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Keamanan Federal, Kepala Wilayah Krasnodar dan Crimea, seperti yang dilaporkan oleh kantor pers pemerintah Rusia. Husnulin mengumumkan bahwa dia akan terbang ke Crimea dalam waktu dekat dan secara pribadi memeriksa kerusakan jembatan. Komisi akan membuat keputusan di tempat tentang cara cepat melanjutkan pekerjaan fasilitas transportasi penting. Pada saat yang sama, sinyal yang saling bertentangan mulai datang dari semenanjung Crimea, berbagai departemen dan organisasi. Wakil Menteri Kebijakan Industri Crimea, Irina Mezavtsova, mengatakan bahwa pasar kebutuhan pokok tercukupi, semua jaringan retail beroperasi seperti biasa. Stok kebutuhan pangan dan non-pangan akan bertahan selama 55 hari. Tidak ada alasan untuk peningkatan permintaan. Tidak ada batasan produksi dan tidak akan diperkenankan, Mezavtsova menekankan. Oleg Kryuchkov, penasihat pemerintahan Crimea, berkata bahwa informasi pembatasan penjualan barang di semenanjung itu tidak benar. Dalam waktu dekat akan ada klarifikasi. Kantor pers pemerintah Sevastopol melaporkan bahwa kota memiliki pasokan bensin selama 40 hari. Mereka yakin tidak akan ada kelangkaan, sehingga pemilik mobil tidak perlu menimbun bahan bakar, begitu juga dengan produk. Namun, Gubernur Sevastopol, Mikhail Rasvozaev, mengatakan bahwa pembatasan sedang diperkenalkan di Sevastopol untuk bahan pangan per kepala 3 kg atau 3 bungkus makanan. Perusahaan kereta api Rusia melaporkan bahwa mereka telah mengambil kendali khusus atas pengangkutan barang ke arah Crimea. Penjualan tiket kereta api ke dan dari Crimea telah ditangguhkan. Pada saat yang sama, operator kereta api Grand Service Express menyatakan pengembalian biaya untuk tiket kereta api ke dan dari Crimea akan dilakukan tanpa potongan. Pihak asuransi Rusia memperkirakan kerusakan akibat ledakan di jembatan Crimea mencapai 200–500 juta rubel. Analis layanan ATOR menyarankan bahwa lebih dari 50.000 wisatawan ada di Crimea, dengan menyebutkan bahwa operator tur dan otoritas sedang menghitung angka pasti. The Russian Union of Tourists melaporkan bahwa pembatalan tur ke Crimea belum ditetapkan, tetapi sudah diperkirakan. Kementerian Transportasi Federasi Rusia telah memberi isyarat bahwa penyeberangan feri Kerch akan segera dioperasikan.
Feri pertama sudah memulai transisi pemuatan dan memulai kegiatan, dan 3 kapal lagi bersiap untuk berangkat. Pada saat yang sama, informasi diterima bahwa kondisi cuaca mungkin tidak memungkinkan penyeberangan feri pada tanggal 8 Oktober. Tetapi Kementerian Transportasi Crimea meyakinkan bahwa kondisi cuaca tidak akan mencegah penyeberangan melalui Selat Kerch. 2 feri sedang dipersiapkan, dan beberapa lagi sedang dalam perjalanan. Pada gilirannya, Jaksa Agung Rusia Igor Krasnov menginstruksikan untuk memastikan bahwa setelah keadaan darurat di Crimea, harga makanan dan bahan bakar tidak dinaikkan.